Halo, nama saya Jafir Alvarel dan saya akan membahas tentang tokoh-tokoh proklamasi. Oke, tokoh-tokoh proklamasi. Jadi, apa sih tokoh-tokoh proklamasi itu? Tokoh proklamasi adalah tokoh yang ikut andil dan memiliki peran penting dalam terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, siapa saja sih yang disebut sebagai tokoh-tokoh proklamasi? Jadi, yang disebut sebagai tokoh-tokoh proklamasi yang pertama ada I.R. Soekarno, lalu Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadashi Maeda, Sayuti Melik, Sukarni Kartodiwiryo, Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhut Sastro, B.M. Diah, Yusuf Rono Dipuro, dan Frans Sumarto. Lalu, mengapa mereka termasuk dalam tokoh-tokoh proklamasi? Yang pertama, kita mulai dari I.R. Soekarno yang merupakan penyusun serta tokoh yang menandatangani teks proklamasi. Beliau juga merupakan tokoh yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada Muhammad Hatta. Beliau ikut serta dalam menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan beliau juga berdiri di samping I.R. Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Berikutnya ada Ahmad Subarjo. Beliau turut serta dalam penyusunan konsep teks proklamasi dan beliau merupakan tokoh dari golongan tua yang ikut berunding dengan golongan muda dan menyarankan agar tidak terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang rumahnya dijadikan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Berikutnya, Sayuti Melik merupakan juru ketik yang menyempurnakan naskah yang ditulis oleh I.R. Soekarno. Ada beberapa kata yang dia sempurnakan, contohnya kata tempo yang ia sempurnakan menjadi tempo. Yang keenam, Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni merupakan sosok yang memberikan gagasan agar teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, ada Fatmawati yang merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, dan merupakan ibunda dari Presiden kelima Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Alasan mengapa Fatmawati termasuk dalam tokoh-tokoh proklamasi yaitu karena jasanya yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat merupakan sosok yang diberi amanat untuk mengamankan tempat pembacaan teks proklamasi. Yang kesembilan ada Suhut Sastro yang mempersiapkan tiang bendera dan mengibarkan bendera bersama Latif Hendraningrat serta S.K. Trimurti. Berikutnya ada B.M. Diah. B.M. Diah merupakan tokoh yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia kepada seluruh masyarakat di tanah air. Beliau juga merupakan tokoh yang menyelamatkan kertas yang berisi teks asli kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh I.R. Soekarno yang sempat dibuang oleh Sayuti Melik. Yang ke-11 ada Yusuf Rono Dipuro. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke orang-orang di seluruh dunia melalui siaran di studio radio Hosokyoku. Yang terakhir yaitu Frans Sumarto. Beliau merupakan salah satu fotografer yang mengabdikan momen upacara kemerdekaan Indonesia. Lalu sebenarnya kapan dan di mana upacara proklamasi dilaksanakan? Upacara proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu setempat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.